Iya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, hari ini kita tema numerasinya itu menjadi arsitek. Menjadi arsitek di numerasi ini. Benar, aku coba izin share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah? Oke. Oke, nah tema hari ini itu tadi menjadi arsitek numerasi. Sebelumnya, Yumna sama Nabila tahu kan arsitek itu apa? Tahu-tahuin aja. Tahu-tahuin aja. Apa itu arsitek? Tapi coba. Kau tahu-tahuin aja. Eh, Apa? Yang ini, yang selintas di hmm, kepala kalian deh. apa ya itu yang susah nggak jelasinnya? Yang suka ini bukan clue-nya gambar-gambar bukan? Ya, itu. Ya, jadi arsitek itu kan membuat rangkaian rumah ya, kerangka rumah kan, arsitek itu. Nah, ini arsiteknya bukan arsitek untuk rumah, tapi arsitek untuk matematika. Yang dimana di sini apa kita belajar bukan cuman bisa menjawab soal, tapi bisa menciptakan dan membuat orang lain berpikir dari soal yang sudah kita buat, gitu ya. Jadi makanya di sini eh, tema lainnya itu seni mencipta soal hebat, gitu. Oke. Ini deh. Menurut kalian, siapa yang lebih hebat? Orang yang menjawab soal atau orang yang membuat soal? Menurut Yumna, siapa yang lebih hebat? Orang yang membuat soal. Orang yang membuat soal. Kalau menurut Nabila? Membuat terkemut. Oh, commute, oke. Membuat juga. Jawabannya betul, orang yang membuat soal. Kenapa? Karena penyusun soal itu harus memahami konsep lebih dalam daripada yang mengerjakan. Dia harus mikirin rangkaian angka-angkanya. Kalau misalnya operasi hitung, gimana caranya jawabannya harus 96 misalnya ya. Dengan rumus-rumus atau dengan cerita-cerita soal dibuat menjadi suatu soal yang bisa dikerjakan gitu. Kan kalau misalnya yang ngerjain kita tinggal ngafalin rumus, ya kan? Kita tinggal pahamin rumus, mengerjakan soal, udah jadi gitu ya. Nah, Iya. sedangkan kalau penyusun soal itu benar-benar harus paham sama konsep, dia juga harus tahu inti dari soalnya itu kayak gimana gitu. Oke, ini rahasia di balik suatu soal. Kalau misalnya ada soal kayak gini, ini jenis soal apa? Ada yang tahu? Harga 3 buku itu 45.000. Berapa harga 5 buku? Yumna dan Nabila ada yang tahu? Ini jenis soal apa? Enggak. Enggak. Jenis Ini apa? jenis apa, Bil? Beri apa? Ini nih. Kedengeran? Harga 3 buku 45.000. Berapa harga 5 buku? Ini jenis soal apa? Perbandingan nilai.
Perbandingan senilai. Betul. Nah, coba Yumna tahu gak ini kalau misalnya kita tinggal mengerjakan ya. Ini di cara mengerjakannya gimana? Misal ya, ibaratnya Yumna itu beli 3 buku dengan harga 45.000. 45.000. Kalau misalnya Yumna pengen beli 5 buku, berarti harganya berapa? Yumna mau tahu caranya? Iya. Oke. Nabila tahu gak caranya gimana? Kalau Nabila tahu boleh kasih tahu Yumna sama Cafe. Nggak tahu. Ya, kirain tuh tahu. Ya udah, gini caranya. Ibaratnya kan kita beli 3 buku ya. Berarti kita harus tahu dulu dong satu bukunya harganya berapa kan? Dengan cara Mm-mm. 45.000 ini dibagi ke tiga buku gitu. Karena pasti harga bukunya sama. 45 dibagi 3 berapa? 15. Oke. Berarti eh berarti satu B atau satu buku itu harganya 15.000 ya. Nah, sekarang Yumna, kalau satu bukunya 15.000, berarti 5 bukunya berapa? 15. 75 75 buku. Caranya dikali. dikali pinter. Gitu ya. Jadi ini 75.000. Terus, nah, ini kalau kita ngerjain kan, ya udah kita tinggal inget rumus, kita tinggal otak-atik ini tuh gimana maksud soalnya kan. Tapi kalau kita bedah dari struktur struktur soalnya, atau kita coba eh putar waktu ya ke yang pembuat soal, itu apa aja yang harus mereka susun untuk membuat satu soal ini. Yang pertama yang harus mereka susun adalah apa yang diketahui dari soal ini. Kenapa harus ada? Karena ini soal cerita, ya. Jadi mengharuskan ada informasi yang diketahuinya apa. Terus, yang kedua, pertanyaan. Apa yang ingin ditanyakan di soalnya nanti? Kalau soal cerita gitu ya biasanya ya. Apa sih misalnya informasinya udah ada nih, oh ini aja beli-beli buku. Halo Hilmi. Hilmi, nah ini Yumna ada temen kelas 5 juga nih, Hilmi juga kelas 5. Oke. Apa? Hai, aku menyapa, aku menyapa kamu. Tadi bilang apa? Oh, tadi aku bilang Hilmi ini ada teman baru namanya Yumna, sama-sama kelas 5 sama Hilmi. Di mana? Hah, di mana sekolahnya? Iya. Yumna di mana sekolahnya? Di SDN 4 Cimareme. Ah, di mana tuh? Tenggarong kan? Cimareme tuh masih di ini kan? Bener gak ya? Masih di Di Jawa Barat kan? Masih di Bandung? ya, Oh, Jawa. Mm-mm. Kalau Hilmi itu di Kalimantan, Yumna, di Bontang. Jadi kita di sini kan kita jam 7 kan? Nah, di Hilmi itu jam ya. 8. Ya gak, Mi? Ya. Heeh. Kita beda 1 jam. Reveal aku. Itu siapa?
Hai. Eh, Oke, Hilmi kita lagi menjadi arsitek Hilmi, arsitek dalam numerasi atau dalam matematika. Jadi kita mencoba bisa membuat soal gitu ya. Nah, di sini baru membedah satu soal dulu, kira-kira apa yang harus disusun biar menjadi suatu soal. Tadi udah sampai apa yang ditanyakan ya, Yumna Nabila ya? Itu harus Ya. ada. Terus harus ada apa lagi? Konsepnya. Apa memang dari cerita itu tuh yang mau kita masukin itu rumus yang mana? Konsep apa? Matematika yang mana? Kan matematika tuh banyak banget kan? Ada operasi hitung, ada perbandingan senilai berbalik nilai, ada pecahan gitu, banyak banget. Konsep apa yang mau digunakan? Nah, ini konsep yang mau digunakan adalah perbandingan senilai. Terus, cara penyelesaiannya juga harus kita hitung dari awal sebelum membuat soal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita asal nih bikin soalnya itu bisa jadi hitungannya kan salah, yang menghasilkan tidak ada jawaban yang betul atau bisa jadi jawabannya tidak valid gitu karena nggak ada iya percobaan dulu. Dan betul. ini strategi ini tuh yang paling penting. Yumna, Hilmi, dan Nabila buat membuat soal untuk pembuatan soal gitu. Dibagi Ini dibagi, betul. Apa ya dibagi apa? 3 bagi 45.000. Oke, terus hasil Eh, pembagiannya terus jadikan harga. dijadikan harga apa? Harga per buku. Oke, harga per buku. Habis itu kalau kita tahu 5 bukunya harganya berapa? Kayak gimana? Em, bentar. 3 bagi 45 dulu. Hmm, 15. Mm-mm, Berarti itu 15.000 satu buku. mm-mm. 15 kali 5. Iya, betul. Harganya dikali sama jumlah buku yang ditanyain ya? 135. Ah, banyak banget sayang. 15 kali 5. Iya. Bukan. tujuh puluh Eh, lima dong. eh, salah, salah. 60. Oh, 75 ya. Mm, Oke. Lanjut ya. Itu, jadi itu yang harus ada di membuat soal. Oke, sekarang ada juga yang berdasarkan jawaban dulu. Pokoknya jawabannya harus 120. Kita mau pakai cara yang mana nih? Konsep yang mana? Penjumlahan. Kalau penjumlahan juga banyak ya. Bisa 100 tambah 20, bisa 50 tambah 50 tambah 20 gitu kan. Banyak banget pokoknya yang menghasilkan 120 dari penjumlahan. Apa mau perkalian? Perkalian juga bisa ya? 12 kali Ya, 10, apa lagi? 4, pengurangan 4 kali 3 kali 10 itu bisa. Pengurangan juga sama, misal 300 kurangin 121 80. kurang 1. Apa? 121 kurang 1. 121 kurang 1, boleh, bisa itu juga. Terus di pembagian juga bisa ya. Contohnya, Pembagian misalnya seribu 12. dua ratus dibagi 10, Iya. ya kan? Atau apa lagi? 240 dibagi 2, itu juga bisa. Kalau soal cerita juga bisa ya. Soal cerita mah kayak tadi aja, misal Hilmi, eh, misal soal ceritanya gabungan sama penjumlahan. Hilmi mempunyai boneka berjumlah 10 boneka. 10 dus misalnya. 10 dus yang isinya boneka. Satu dus berisi 12 boneka.
Berapa total boneka yang Hilmi punya? Berarti kan 10 kali 12. Enggak, 120. Betul. Ada juga yang bikin soal berdasarkan jawaban. Jadi satu jawaban itu bisa banyak soal. Terus ini, memodifikasi soal lewat konteks. Misalnya, mau penjumlahan 24 ditambah 16. Hah? Ada Ska. Ada Ska. Kok dia ada lidahnya sih? Aku kayak familiar ya. Itu kayak yang ada di ini gak sih? Aduh, apa ya? Temennya Elmo gak sih? Ya, bukan Mi. I don't know. Lah, kamu tidak tahu. Emang itu boneka siapa? Ambalabu. Ambil. Oke, aku mau coba minta Nabila deh. Nabila coba lihat slide ini. Terus bantu jelasin maksudnya tuh kayak gimana. Maksud dari memodifikasi Eh, soal lewat konteks itu kayak gimana? Dilihat dulu aja, terus nanti coba jelasin ke kita. krik, krik. Suaraku kedengeran nggak? Ya, Bill? Kok suara kamu tidak terdengar, Bill? Oh, atau ini dulu deh, Hilmi dulu deh. Hilmi dari tadi belum menjawab soalnya. Apa tadi? apa? Itu udah. Nggak jadi, Mi. Nabila dulu. Ini, Bill. Coba bantu jelasin maksud dari memodifikasi soal lewat konteks di slide ini. Gak tahu. Eh, Bentar. lihat dulu aja, lihat dulu aja. Bikin Dikira-kira apa? menurut Nabila gimana? Hah? Mm, mm. Hmm. Hmm. Maksudnya ya? Mm-mm, Apa ya? maksudnya. Hmm. Mau apa ya? Mengubah atau menyesuaikan suatu sesuai keadaan atau sesuatu yang lagi terjadi. Oke. Apa ya? Misalnya pakai soal cerita gitu ya. Berarti dari Iya. 24 tambah 16 ini dijadikan soal cerita, jadi kayak gimana gitu. Mm-mm. Tuh, betul sekali. Coba sekarang Bingung. ke Hilmi. Hilmi, Ya, coba kasih contoh ke aku soal cerita dari 24 tambah 16. eh apa? Baru rejoin. Hah? Baru rejoin tadi Oh, ini keluar dikit. coba bikin soal cerita. Pokoknya bikin cerita yang di dalam cerita itu tuh ada 24 tambah 16.
soal ceritanya. Oke. Em, Ahmad mempunyai 24 kambing. Terus Mm-mm. diberi sama Pak Yunus 16 ekor. Betul, Apa? Dalil aja, Kak. betul, betul. Terus total kambing yang dimiliki Joki? itu berapa gitu? Ya. Oke, good. Sekarang kita lanjut. Ini ada 40, ini pasti kamu, Mi. Aku lagi apa? Tadi kamu yang menjawab ini kan, 24 Ya, tambah 16, ya, ya kan? ya. Oke, menjadi detektif soal. Aku sekarang meminta bantuan Yumna. Di sini umur Budi 12 tahun. Ya, ini fakta Kak, pertama ya. Fakta keduanya, Mm-mm. ayah membeli 3 kilogram mangga. Yang ditanyain berapa umur ayah. Kira-kira, kalau misalnya tiga fakta ini dijadikan soal, apa yang salah Yumna? dua. Aku nanya Yumna. Ya, I don't know. Yumna, suara kakak kedengeran? Kedengaran kok. Yumna. Nomor dua. Nomor dua, kenapa? Eh, harusnya berapa makanya? Rar. Harusnya yang diketahui di eh, nomor dua itu apa? Oke. Harusnya yang di nomor dua itu, ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa bantu Yumna? Aku. Apa? Kenapa jawabannya yang dua yang salah? Karena yang ditanya umur. Yang ditanya umur, sedangkan yang nomor duanya Buah. buah. Harusnya apa? Umur. Umur ayah atau perbedaan umur ayah dan Budi? Umur ayah. Umur ayah. Ya. Kan Mungkin yang itu. ditanyain umur ayah. Ya. Mungkin itu tiganya itu dijadikan 3 kali lipat dari umur Budi. Nah, kalau itu baru bisa. Betul? Ya, keren. Lanjut. Oh, ini sekarang kita coba bikin soalnya ya. Kalian coba pilih tema dulu. Yuk, Yumna mau pilih tema apa? Game. Bisnis, makanan, olahraga, media sosial, game, transportasi atau kehidupan rumah. Kalau bisnis berarti ada jual beli. Kalau makanan berarti bisa ke membagi Cooking. makanan. Kalau olahraga berarti ke waktu bisa ya. Waktu Voting dulu. berolahraga atau jarak berolahraga itu bisa. Atau media sosial ada hubungannya sama berapa lama scrolling TikTok misalnya. Terus game yang berhubungan sama game apa? Nah, boleh kalian pilih. Voting dulu. Ini hmm, oh, What? ini kalian coba bikin satu-satu. Jadi Yumna satu, Nabila satu, Hilmi satu. Oke?
Kalian duluan, cenah. Hilmi sama Hilmi lagi. Nabila sama Yumna duluan. Kalian mau pilih tema apa? Kalau ada yang mau ditanyain ke kakak juga boleh ya. Kak maksudnya Aku transportasi makanan. apa? Apa? Aku Kamu apa? makanan. 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 Oke. Kalau Yumna, Olahraga. olahraga. Oke. Hilmi, oh, aku belum buka chat. Aku Apa? tuh Transportasi. Oke, menarik. Kita coba ya. Setelah memilih tema, ini ada anatomi soal HOTS. Kalian tahu soal HOTS? Higher order thinking skill. Higher High Order Thinking Skill. Jadi soal Oke. HOTS ini tuh bukan soal yang paling susah, melainkan membutuhkan pemikiran yang tinggi, butuh logika yang tinggi. Yang pertama tentunya perlu alasan kenapa ada soal itu, butuh analisis, terus ada membutuhkan beberapa tahap pengerjaan juga, jadi nggak langsung menemukan jawaban. Ini biasanya emang lebih panjang soal ceritanya. Ini aku kasih tahu dulu ya, nanti sambil aku tanya kalian mau bikinnya soal HOTS atau enggak dari tema yang sudah dipilih tadi. Terus evolusi sebuah soal dari mekanis ke analitis. Nih, level 1 misal soalnya 12 kali 5. Level 2-nya, jika satu pensil 5.000, berapa harga 12 pensil? Itu level sedang. 60. Oke, sekarang level Oh, HOTS-nya. Level 3. Jika membeli 12 pensil mendapat diskon 10%, berapa total yang harus nggak tahu. dibayar? Ih, jangan hot. Jangan HOTS. Berarti kalian kalau misal bikin soal lebih pilih yang mana? Yang level berapa? Sedang, Sedang. sedang. Yumna sama Nabila? Level 2. Level 2 juga. Oke. Gak tahu. Gak tahu kamu. Ya udah. Ini tapi dipahamin ya, Bil ya. Mm-mm. Oke. Ini Wah, TKA. Yumna dan TKA kelas Hilmi. 6. Hah? Iya, tapi kan kalian bentar TKA lagi kelas kelas 6. Yumna dan Hilmi tahun eh, depan kelas kecuali 6. kecuali Nabila. Iya, kecuali Nabila. Nabila tahun depan kelas 8. Dia TKA-nya 2 tahun lagi. Ah, kelas Eh, 8. iya. Besar banget. Besar banget. Nabila kan sekarang kelas 7. SMP. Iya, Baru tahu. gitu. Nah, standar membuat soal TKA. Ini ini dibocorin dikit karena tahun depan kalian mau TKA ya. Ya. Yang pertama, bahasanya harus jelas sehingga mudah dipahami sama siswa. Yang Oh. kedua, adil. Ini bisa dikerjakan oleh siswa yang sudah paham sama konsepnya. Yang ketiga, menarik. Konteksnya atau ceritanya itu memancing rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, benar-benar menguji kemampuan yang dituju. Tujuan TKA itu apa? Berarti benar-benar menguji kemampuan itu. TKA kan akademik, berarti menguji kemampuan akademiknya. Logis, tidak menjebak dengan trik-trik murahan. Jadi benar-benar soal HOTS itu ada di TKA.
Oh, Begitu. Nah, sekarang ini bukan kelompok ya. Berarti kalian coba buat soal dari dari tema yang sudah kalian pilih tadi. Eh, kayaknya biar adil dari temanya, boleh pokoknya tema tema kalian tuh kan tadi beda-beda ya. Konsepnya itu juga boleh beda-beda. Misal, di soal mudah, Yumna mau penjumlahan. Di soal sedang, Yumna mau perkalian. Di soal hot, Yumna mau pembagian. Misalnya gitu. Itu bisa. Tapi, kalian harus membuat 3 jenis soal. Soal mudah, soal sedang, dan soal Wow. menantang. Satu aja. di buku tulis. Iya, No, nanti dibacain di ya chat aja soalnya bisa ya. nggak? Apa? Di chat aja bisa nggak? Di Boleh di chat. chat juga? Nice. Mulai bikin ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, Yumna sama Nabila? Nggak ada. Gak ada. So, kalau gak ada boleh langsung di apa namanya? Kerjakan. Kenapa dipanggil kakak? Tadi. Ini 10-10-nya. Mm-mm. Enggak. Nggak harus 10 kan tadi. Cuman 3 doang ini. Jadi, satu soal mudah, satu soal sedang, satu soal sulit. Aku nggak bisa bikin yang hot. Ya, yang menurut kamu susah aja bikinnya. Lihat Google. Jangan dong. Ini aja tuh. Ganti yang soal, kalau yang nggak bisa ngerjain soal hot, ganti sama soal sedangnya jadi 2. Gimana? Alright. Oke. Konteksnya yang sama kayak tadi kan? Iya, temanya. Alright. Eh, Jawabannya juga kah? Soalnya aja. Tapi kan tetap harus ada jawaban. Tapi nggak harus dikirim jawabannya, nggak apa-apa. Soalnya aja yang dikirim. Aku. Kamu sudah, Bill? Baru 2 sih. Ya, ya udah nggak apa-apa. Apa coba? Yang mudah dulu ya. Mm-mm. Ada 24 donat yang akan dibagikan kepada 6 anak. Berapa Mm-mm. donat yang diterima setiap anak? Oke, itu mudah. Berarti itu tentang konsepnya Makan. Dibagi. Makanan. pembagian. Oke, lanjut. Yang sedangnya? Di kantin ada 24 potong pizza, Mm-mm. terjual 16 potong. Berapa potong pizza yang tersisa? Berarti itu mah pengurangan ya? Iya, Oke, boleh. Wow. Bikin satu lagi, Bill, yang ada 2 tahap. Misal penjumlahan sama pengurangan. Atau perkalian sama pembagian. Bisa gak?
Enggak. Kok enggak sih? Bikin kayak tadi aja yang perbandingan senilai itu kan pembagian perkalian pembagian. Ya juga ya. Mm-mm. Hmm. Tapi tentang makanan. Boleh mudah semua nggak? Ya sudah, boleh, tapi tiga. Oke? Bilang Oke gak kalau tiga? ya. Oke. Yumna gimana Yumna? Ada yang mau ditanyain? Satu soalnya tuh dibuat dua Enggak. Jadi atau satu-satu. satu-satu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Yumna bisa nawar kayak misalnya Yumna nggak bisa bikin soal yang hot, berarti gak apa-apa. Yang mudah sama yang sedang, tapi yang sedangnya jadi dua soal. Pokoknya totalnya harus ada tiga soal aja. Oke? Apa? Apa-apa? Aku mau nyoba dong. Boleh. Yang hot mau nyoba. Ntar ini Boleh. nyambung nggak? Ntar. Oke. Di kantin ada 24 burger. Mm-mm. Kantin membuat lagi 16 burger. Jika target penjual hari itu ada 15 burger, apakah jumlah burger yang tersedia sudah mencapai target? Jelaskan. Ya, itu soal HOTS dan itu seperti TKA ya, jujur. Hmm. Good, Bill. Oke. Eh, Ya ampun, Hilmi. eh, Jagoan itu. Oh, ini udah ada Hilmi. Satu, baru satu. Bambang mempunyai satu mobil dan teman Bambang memberinya dua mobil kepadanya. Jadi berapakah mobil Bambang? Betul, tiga mobil. Enak banget ya. Ini mobilnya mobil asli apa mobil mainan, Mi? Mobil asli karena temennya kayak monyet Kayak. Uh. raya. Tadi kamu bilangnya kayak apa? Kayak bukan kayak Raya deh kalau ngomongnya. Itu bangun ya. Ya belum. Ya, airnya masih dipakai buat minum. Ya. Yumna kalau udah ada dua atau satu juga nggak apa-apa ya, bilang aja ke kakak, oke? Ya. Dah, Oke. Bahlil mempunyai 1.000 followers dan followersnya berkurang 300. Oke. Satu lagi. Biar dia tahu kalau dia salah. hot. Boleh kalau hots, boleh. Kalau hots bisa Nah, kayak Bila ini tadi ya. bukan Apa? tapi temanya nggak transportasi sini. Iya sih, ini followers juga tidak transportasi ya. Lupa. Oke, gak apa-apa lah. Yang penting bikin Eh, soalnya. eh, Ada kilometer aja. Boleh pakai kilometer, pakai jarak itu. Ayah, kalau followernya ganti aja jadi kilometer anggap. Oke, boleh. Apa ya?
Yumna, ada yang mau disampaikan nggak soalnya? Eh, eh, Yumna udah yang soal mudanya satu, soal sedangnya satu. Tinggal Oke. soal sedangnya satu lagi. Oke. Biar nanti dibacain sekaligus. Iya, Oke. Nanti kabarin ya. iya. Mi, satu lagi, Mi. Dah. Jokowi mempunyai bensin. Aduh, bentar, pengen batuk dulu. Jokowi mempunyai bensin sebesar se-Indonesia dan lahannya 5 kali 10 dan setiap bensinnya mengandung 2 mili. Berapa? Itu susah, itu hot, tapi itu terlalu susah, Mi. Eh, Oh, enggak sih, enggak. Eh, eh, ini 5 kali 10-nya 5 kali 10 apa satuannya? Maksud Sentimeter kah atau meter lahannya, ukurannya? ukur kilometer. Kilometer. Terus 2 mili itu per Dua, apa? ah, 2 milinya itu per apa? Per 1 kilo? Iya, dia nggak tahu. per alatnya. Enggak. Kan ini menghitung total, oh iya, total milik Kaca, setiap berkaca, lahan per kan? kaca. Per kaca.
Yumna sudah? Sudah. Oke, apa Yum? Eh, soal mudahnya 1, soal Mm-mm. sedangnya 2 gak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay. Soal mudahnya, sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 Mm-mm. cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Oke, itu yang mudah ya. Berarti itu mah volume. Volume ya? Ya. Oke. Terus yang kedua, yang sedang. Soal sedangnya, Mm-mm. tim basket sekolah. Tim basket sekolahmu sedang bertanding dan tertinggal 1 poin. Mm-mm. Waktu tersisa hanya 3 detik. Andi membawa Mm-mm. bola dan melakukan tembakan dari luar garis penalti. Tepat Mm-mm. sebelum bel terakhir, jika bola tersebut masuk, berapa skor yang didapat tim Andi dan apakah mereka memenangkan pertandingan? Oh, itu bisa masuk ke HOTS padahal. Yum, Hmm. itu bisa masuk ke soal HOTS padahal. Udah bisa, udah keren. Good. Berarti kalau itu mah Aku menghitung si menghitung si apanya? Hitung poin. Oh, oh iya. Oh iya Eh, ya, tadi tadi soalnya sebelum bel iya. dibunyikan ya, berapa poin yang diperoleh oleh tim sekolahmu gitu kan? Ya. Oke. Hmm. Oke. Terakhir, soal terakhir ya. Nah, terakhirnya, Susi sedang bermain bulu tangkis. Saat Mm-mm. ini skor menunjukkan 15 untuk Susi dan 14 untuk lawannya. Mm-mm. Berdasarkan aturan servis, dari sisi sebelah mana Susi harus wow, melakukan servis selanjutnya. wow. Uh, Berarti itu servis dari mana biar Susi itu bisa menang gitu ya? Iya. Oke. Aku bisa bahasa Inggris. Oke. Ini apa bahasa Inggris? Enggak, bentar lagi. Oke. Asal aja. Udah bagus sih kalian bikin soalnya, berarti kalian sudah bisa. Nah, boleh aku bertanya, berarti apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Boleh sambil on cam dong, guys. Udah Karena lewat kita nggak sudah sih mau jam? selesai. Udah lewat nggak sih jamnya? Loh, kamu juga tadi telat masuknya. Kita tadi mulainya juga Oh, tujuh lihat empat dulu. puluh. Kita tadi masuknya juga 7.40 mulainya. Sholat dulu. Oke. Coba, boleh sambil on cam dong. Nabila, Hilmi, Yumna. Cam, cam itu kamera. Iya, betul. Nyalakan kameranya. Tuh, Yumna sudah. Ayo, yang terakhir dinyalain. Yang aku tanya duluan. Bill, apa yang sudah kamu Enggak, pelajari hari ini, Bill? tentang apa sih? Perbandingan nilai. Perbandingan senilai. Terus? Iya, benar. Terus buatlah soal cerita. Oke. Hilmi, apa yang Ya. sudah kamu pelajari? Itu bukan Hilmi, itu Ambalagu. TKA. TKA? Ya. TKA apa emang dari TKA yang kamu pahamin? Isi. Kisi-kisi. Contoh membuat soal TKA gitu. Contekan ya? Ada contekan juga. Ada contekan juga. Oke, kalau Yumna, apa yang kamu pelajari dari pertemuan hari ini? Eh, yang aku gak bisa jadi bisa. Yang kamu nggak bisa jadi bisa. Iya sih, jujur itu iya. Karena tadi yang kamu bilang itu soal sedang, tapi ternyata itu bisa termasuk soal hot juga loh. Good. Kalian Karena semua panjang. keren hari ini.
Kita, oh ya, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Kapan pulang? Ya ini mau penutupan ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita foto. Ya. Mana Hilmi? Itu Ini gue. ambalabu bukan kamu. Hilmi, Ini aku. bukan. Aku. Ini makin lama loh selesainya loh. Kalau kamu tidak Ah, menunjukkan mukamu. Hilmi, ya ada nih. turunin dong kameranya. Kamu nggak kasihan tuh lihat Nabila sama Yumna menunggu kamu. Turunin lagi dikit aja. Kita foto ya. Oke. Bill, turun. Oke. Tuh kayak gitu dong. Bukan bayar. Bill Yuk. Satu, itu bukan bayar. Bi. dua, bentar, sabar, kok loading. Tiga. Oke. Sudah. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di hari Rabu Terima depan. kasih, Rafael. Bye-bye. Sama-sama. Semangat ya. Assalamualaikum. Ya, Ya. Waalaikumsalam. Dadah. terima kasih. Sama-sama Yumna.